Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 115, Kumpulan Serigala. Lolongan yang menyakitkan bergema di seluruh hutan, aroma kental darah meresap ke udara hutan. Di tanah, orang bisa melihat mayat serigala darah sabertut berserakan berkeping-keping. Setelah diperiksa lebih dekat, tubuh masih meneteskan darah, pasti baru saja meninggal. Mengikuti jejak binatang kecil, semakin banyak sabertut blood wolves yang tergeletak di tanah, satu demi satu. Beberapa berbaring di tumpukan sementara yang lain berbaring dengan ruang di antara mereka. Setiap mayat tidak memiliki inti binatang buasnya, dan semuanya tampaknya telah dipotong langsung oleh sesuatu yang tajam dan berkali-kali pada saat yang bersamaan. Semakin jauh jejak binatang, semakin banyak mayat yang bisa ditemukan. Akhirnya, beberapa dari mereka bahkan memiliki inti binatang yang tertinggal di dalam mayat. Semakin jauh menyusuri jalan setapak, semakin berat udara dengan bau darah, itu bahkan mengalir di tanah, membuat genangan air kecil. Satu lolongan demi satu berteriak. Beberapa kesakitan, yang lain dengan semangat juang. Namun, satu hal yang pasti, ada sekelompok binatang buas di depan, dan binatang buas ini sedang bertarung melawan sesuatu yang sengit. Sesuatu ini adalah Sumin. Saat ini, dia mengutuk pelan. Dia telah melihat satu serigala darah sabertut dan memutuskan itu akan menjadi musuh pertama yang akan dia bunuh untuk misinya. Kemudian dia terlambat menyadari bahwa dia berada di wilayah mereka. Begitu dia membunuh satu, dua lainnya akan muncul. Sumin bukan orang yang menyerah. Pada saat dia menyadari bahwa ada terlalu banyak serigala di sekelilingnya, dia sudah dikepung tanpa ada cara untuk mundur. Membunuh 20 yang pertama dilakukan hanya dengan menggunakan domain anginnya, setelah itu dia mengambil inti binatang buas. Saat kelompok serigala mencapai ratusan, dia tidak lagi memiliki kebebasan untuk melakukan apapun yang dia suka. Sebaliknya, dia menghunus pedangnya dan mengandalkan Yeling dan Cao Cao untuk membantunya bertarung melawan semua serigala. 100 serigala berubah menjadi 200 serigala, dan 200 serigala berubah menjadi 300 serigala. Kawanan serigala begitu besar sehingga Sumin merasa tengkoraknya mati rasa. Namun demikian, dia tidak punya pilihan lain selain terus bertarung. Binatang iblis juga menggunakan sejenis energi. Energi ini ditelan seluruhnya oleh pedang Sumin sama seperti bagaimana ia melahap energi elf dan peri. Meskipun demikian, Sumin berhati-hati dengan berapa banyak energi yang akan diserapnya. Dia ingat bagaimana dia telah memasuki sikap mengamuk yang hiruk-pikuk sebelumnya ketika dia harus melawan semua pembudidaya manusia dalam peringkat lembah abadi. Namun, sekarang dia ingin menghindari kejadian itu selama mungkin. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa menangani sikap mengamuk. Dia tahu itu sangat membebani tubuhnya dan bahwa pada titik tertentu dia tidak akan mampu bertahan. Semakin lama dia menahannya, semakin baik jadinya. Sumin mengayunkan pedangnya dengan cepat. Jeritan menusuk yang tak terhitung jumlahnya terdengar saat pedang membelah angin dan menebas tubuh binatang buas. Tidak hanya itu, angin di dalam hutan secara konsisten meningkat kekuatannya dari angin sepoi-sepoi menjadi angin kencang yang liar dan ganas. Satu bila angin demi satu turun ke arah serigala. Tubuh mereka, meski kuat, tidak bisa menahan ketajaman bila angin dan terpotong-potong. Pedang Sumin terus menari di udara, menebas dan memotong serigala menjadi beberapa bagian. Bukan hanya Sumin yang berusaha sekuat tenaga, tapi Cao Cao juga melayang di langit, mendarat di satu serigala demi satu. Dia akan menggigit mereka melalui kulit mereka dan membiarkan racunnya masuk ke tubuh mereka, langsung membunuh mereka. Cao Cao saat ini adalah yang terlemah dari semuanya, tapi pembunuhannya adalah yang terbersih. Satu gigitan dan binatang prajurit bintang 5 akan mati seketika. Meskipun tidak bisa membunuh serigala peringkat prajurit bintang 6, itu membantu mereka, melumpuhkan mereka dan memastikan bahwa mereka tidak bisa lagi bergerak. Ini kemudian memungkinkan bila angin untuk memotongnya menjadi potongan-potongan kecil tanpa masalah. Yeling juga masih binatang bintang 5, dan dia setara dengan serigala darah sabertut, artinya dia hanya bisa bertarung satu persatu.
Meskipun demikian, Yeling juga kejam, dia mendapat banyak manfaat dari mengikuti Sumin. Dia telah diberi pil obat dan ramuan berharga. Kekuatannya bisa menyaingi binatang buas bintang 6, meski begitu, dia hanya bisa mengambil satu persatu. Saat dia membunuh musuhnya, dia akan langsung menelan inti binatang buas mereka. Inti binatang buas bekerja dengan cara yang sama untuk binatang buas seperti yang dilakukan Sumin untuk menyerap energi ahli lainnya. Dia akan dapat mengisi kembali energi yang dia miliki di tubuhnya sementara pada saat yang sama dia akan menjadi semakin kuat. Sayangnya, diperlukan beberapa waktu untuk menyempurnakan energi ini. Melihat tidak ada lagi binatang buas yang muncul, Sumin sangat gembira. Dia akhirnya menyerah pada keraguannya. Pedang di tangannya mulai berdengung, dan api muncul di sekujur tubuhnya. Sejauh ini Sumin telah melakukan semua yang dia bisa untuk menghemat energinya dan mengandalkan domain angin. Ketergantungan pada energi dari alam ini tidak menguras cadangan Qi-nya. Sekarang dia memutuskan untuk berhenti bersikap tenang, Sumin melepaskan semua energinya dan mulai menyerap energi dengan rakus. Sebelumnya dia hanya fokus pada pertahanan dan membunuh mereka yang melompat ke arahnya, tapi sekarang Sumin fokus pada serangan. Seluruh tubuhnya dipamerkan di depan binatang buas ini. Banyak dari mereka menyerangnya secara berkelompok. Beberapa meluncur di punggungnya, dan yang lain menggigit lengan dan kakinya, mencoba memperlambatnya, menghancurkan tubuhnya atau melukainya. Meskipun Sumin berhasil menendang mereka dari kakinya, melemparkan yang di punggungnya, dan menghancurkan yang ada di lengannya ke pohon, dia masih terluka. Dia memiliki luka kecil di sekujur tubuhnya. Jubahnya robek berkeping-keping, dan darah membasahi jubahnya. Meski demikian, cedera ini tidak seberapa dibandingkan dengan cedera yang dialami Wolfes. Pelanggarannya menjadi menakutkan. Serigala mati satu demi satu di bawah serangan tanpa henti. Tidak ada yang memiliki kekuatan untuk benar-benar melawannya. Semakin banyak serigala yang dibunuh Sumin, semakin buruk auranya, dan semakin cepat pembunuhannya. Serigala mulai ragu apakah mereka harus menyerang atau tidak. Beberapa bahkan berbalik dan mencoba melarikan diri. Kawanan serigala yang pada awalnya berjumlah sekitar 1000 sekarang hanya tersisa beberapa. Bahkan pemimpin kelompok itu telah kehilangan nyawanya di tangan Sumin. Berdiri kembali, terengah-engah, Sumin melihat dirinya sendiri hanya untuk menemukan tubuhnya penuh dengan luka di mana-mana. Pakaiannya hanya compang camping, dan berlumuran darah. Selain itu, ada luka dengan berbagai tingkat kerusakan yang tersebar di seluruh tubuhnya. Bukan hanya dia, Cao Cao dan Ye Ling juga dipenuhi luka di sekujur tubuh, tapi Sumin sangat senang saat melihat keduanya baik-baik saja. Dia dengan cepat mendapatkan 3 pil dari harta penyimpanan dan memasukkan satu ke mulutnya sambil melemparkan 2 pil lainnya ke teman-temannya. Pil-pil ini sungguh menakjubkan. Mereka menghentikan luka dari pendarahan dan perlahan mulai menyembuhkan luka. Sementara pil tidak bisa sepenuhnya menyembuhkan luka yang lebih parah, itu membuat yang cukup layak bagi kru berdarah untuk mendapatkan kembali kemampuan tempur mereka. Mari kita ambil semua inti binatang buas sebelum kita pergi, Sumin memutuskan, kamu boleh makan sebanyak yang kamu bisa, tapi tinggalkan sisanya untukku. Aku ingin menukarnya dengan poin kontribusi, katanya. Kedua binatang itu menganggukkan kepala mereka sebelum mereka dengan rakus mulai membelah kepala serigala untuk mengeluarkan inti binatang mereka. Keduanya, Ye Ling dan Cao Cao, dengan rakus menyerap satu inti demi satu sampai pada titik mereka tidak lagi dapat mengkonsumsi bahkan satu inti lagi. Tubuh mereka meledak dengan energi. Mereka perlu duduk dan memurnikan energi yang telah mereka konsumsi dan menggabungkannya dengan energi mereka sehingga bukan lagi hanya energi asing yang telah menembus tubuh mereka tetapi energi yang menjadi milik mereka. Begitu mereka memurnikan dan menggabungkan energi, mereka dapat memerintahkannya tanpa masalah. Sumin juga telah menyerap energi dalam jumlah besar selama pertempuran, tetapi sebagian besar telah digunakan selama serangan mengamuk melawan serigala. Energi yang tersisa memungkinkan untuk disempurnakan saat dia masih bergerak dan mengambil satu inti demi satu. Pada akhirnya, Sumin berakhir dengan 427 inti binatang baik dari peringkat kelima atau keenam. Ini adalah hadiah yang bagus yang memungkinkannya mendapatkan poin kontribusi yang cukup banyak. Setelah menyelesaikan apa yang mereka inginkan,
kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang itu dengan cepat meninggalkan medan pertempuran dan memasuki hutan. Mereka sedang mencari tempat untuk mandi dan membersihkan kulit atau bulu mereka dari darah yang menggumpal. Su Min juga ingin mengganti pakaiannya karena kain yang dia kenakan tidak bisa dianggap sebagai penutup apapun. Tidak butuh waktu lama sebelum Su Min menemukan sungai kecil. Bersama teman-temannya, mereka melompat ke air dingin dan membasuh semua darah dari tubuh mereka. Beberapa luka menganga yang tertinggal tersengat saat air dingin menyentuhnya, tetapi pilnya benar-benar telah berubah sedikit, dan lukanya tidak berdarah lagi. Siapa yang pergi ke sini? Sebuah suara tiba-tiba terdengar saat Su Min berpakaian. Dia berbalik dan melihat di belakangnya sekelompok elf berdiri dengan marah menatapnya. Seorang manusia biasa berani memasuki lembah abadi ketika peringkat lembah abadi berakhir. Tanya pemimpin itu dengan nada jijik. Jangan salahkan kami karena tidak sopan, tapi melanggar peraturan yang ditetapkan oleh para penjaga hanya bisa menyebabkan kematian. Setelah berbicara, elf muda itu bergegas maju saat energi spiritual terkondensasi di tangannya menjadi pedang yang indah. Setelah melihat ini, Su Min hanya mencibir saat dia membuka kekuatan domain angin. Angin lembut berubah menjadi ganas, bila angin yang muncul lebih tajam dari pedang manapun, dan serangan yang dilepaskan Su Min dapat menyaingi peri manapun yang dia temui sejauh ini. Apakah ini cara untuk memperlakukan sesama muridmu? Dia berteriak pada mereka. Sementara elf lainnya langsung berhenti, yang di depan benar-benar mengabaikan kata-kata Su Min dan melanjutkan gerak majunya. Su Min hanya memiliki satu pelajaran tentang energi spiritual, tetapi pelajaran itu berfokus pada penggunaan energi spiritual untuk pertahanan. Energi meletus dari tubuhnya dan meletakkan dirinya seperti perisai besar di depan Su Min. Melihat energi spiritual dikendalikan oleh manusia mengejutkan semua orang. Mereka tercengang, bahkan pria yang maju itu terdiam saat dia menatap Su Min. Siapa kamu? Dia bertanya dengan tercengang. Su Min, yang akhirnya membuat mereka menarik sebagian permusuhan mereka, hanya mengangkat bahu. Saya murid baru di akademi, dan kebetulan saya adalah murid pribadi Nona Mujianyao. Su Min bisa menghindari menyebutkan nama tuannya, tapi dia ingin membuat anak-anak ini mengerti betapa bodohnya tindakan mereka. Jadi, untuk melakukannya, dia perlu meminjam namanya untuk menekan mereka. Bab 116, Libur Seminggu. Ketika mereka mendengar nama Mujianyao disebutkan, orang yang akan menyerang menjadi pucat dan kemudian berubah menjadi hijau. Mengenai apakah Su Min adalah murid Mujianyao atau bukanlah sesuatu yang dia yakini, tetapi fakta bahwa dia tahu nama itu berarti dia memang memiliki hubungan dengan akademi. Menyerang sesama siswa tidak disukai, dan dia merasa agak tidak senang dengan fakta ini. Namun, dia juga merasa tidak bisa disalahkan atas serangan ini karena orang di depannya ternyata adalah manusia. Bagaimana mungkin manusia diundang ke Akademi Elf dan Peri? Itu tidak terbayangkan dan tidak pernah terdengar sebelumnya. Terlebih lagi, dia yang dianggap manusia ini telah menggunakan energi spiritual. Ini adalah sesuatu yang tak seorang pun dari mereka bisa menyangkal. Mengenai bagaimana manusia bisa menggunakan kekuatan semacam ini, dia sama sekali tidak tahu. Suasana tegang dan canggung pada saat yang sama. Elf yang menyerang tidak ingin mundur. Wajahnya berkerut karena marah dan jijik saat dia memikirkan tentang bagaimana manusia ini akan menjadi saudara magang juniornya. Tanpa berkata apa-apa lagi, peri yang lebih tua berbalik untuk pergi. Suasana hatinya jelas memburuk. Para pengikutnya ragu-ragu tentang apa yang harus mereka lakukan, tetapi melihat Su Min tidak peduli dengan mereka, mereka mulai berjalan menuju pohon pelindung pada saat yang sama dengan Su Min. Kelompok elf ini telah melakukan misi panjang jauh di dalam lembah abadi. Mereka semua kelelahan dan jauh dari rumah untuk waktu yang lebih lama dari yang mereka harapkan, jadi mereka tidak menyadari apa yang terjadi di akademi saat mereka pergi. Melihat Su Min melakukan hal yang sama, mereka merasa agak canggung, mereka tidak yakin apakah mereka harus berbicara dengannya atau tidak. Pada akhirnya, mereka memutuskan untuk tidak melakukannya. Karena pemimpin kelompok mereka mengabaikan Su Min, mereka mengikuti dan sama sekali mengabaikannya. Tetap saja, mereka merasa agak canggung. Jadi tidak ada yang berbicara sama sekali.
Mereka semua terdiam saat mencapai pohon penjaga, mereka membungkuk dalam-dalam ke arahnya sebelum mereka dipindahkan ke halaman akademi. Begitu mereka tiba, mereka berhenti. Pemimpin kelompok mereka berhenti. Dia sangat ingin tahu apakah Su Min bisa masuk melalui pohon penjaga atau jika Su Min menggunakan pintu masuk lain. Dia sangat meragukan bahwa manusia bisa disetujui oleh pohon penjaga. Beberapa saat setelah dia terbukti salah, Su Min muncul seperti yang mereka lakukan melalui portal yang dibuat oleh pohon penjaga. Bahkan tanpa melirik kelompok elf yang menunggunya, dia bergerak menuju menara misi. Kelompok elf ini juga sedang dalam perjalanan ke menara misi untuk menyerahkan misi mereka. Mereka semua penasaran dengan misi seperti apa yang telah dia jalani. Melihat Yeling, mereka mengira itu ada hubungannya dengan menangkapnya. Sekali lagi mereka terkejut ketika mereka mencapai menara misi, dan Su Min mengeluarkan semua inti binatang buas dari dalam harta penyimpanannya. Begitu banyak inti muncul dari penyimpanan Su Min sehingga wanita di belakang konter terperangah, bahkan sekelompok elf tertegun. Mereka bahkan lebih tercengang ketika mendengar wanita di belakang konter membuka mulutnya, "Anak muda, bukankah kamu baru saja meninggalkan akademi 2 hari yang lalu?" Matanya bersinar tak percaya. Dia tahu untuk membunuh banyak binatang ini dalam waktu sesingkat itu tidak mungkin. Kecuali itu adalah pengepungan binatang buas terhadap satu orang, dan jika itu terjadi, sangat tidak mungkin bagi orang yang dikepung untuk bertahan hidup. Su Min hanya bertahan karena kemampuannya untuk menyerap energi dari serigala, menggunakannya sebagai miliknya, dan mengamuk bercampur dengan kontrol akutnya atas elemen angin dan domain anginnya. Tanpa satu atau yang lain, dia akan kehilangan nyawanya, tetapi dia berhasil melewatinya. Dia menderita luka parah, tapi untungnya dia memiliki pil obat kuat yang hampir menyembuhkan tubuhnya. Menyerahkan inti binatang buas, dia mendapatkan 3.000 poin kontribusi yang menakjubkan. Senyum menyebar di bibirnya saat dia bergegas kembali ke kebun herbal di mana dia tahu tuannya akan menunggunya. Mengetuk pintu, dia menunggu untuk mendengar suara dingin keluar dari dalam. "Masuk," katanya, dan dia dengan cepat memasuki ruangan. "Kau kembali agak cepat," katanya dengan suaranya yang kering dan dingin. Tidak ada emosi dalam suaranya yang membuat Su Min sulit menentukan pikirannya. "Aku menemukan sekawanan Sabertooth Blood Wolves," jelas Su Min. Pada awalnya, itu tidak terlalu menantang. "Saya berhasil menyelesaikan misi saya hanya dengan mengandalkan domain angin saya. Sayangnya semakin banyak serigala muncul. Pada akhirnya, saya harus keluar semua dan menggunakan semua kemampuan saya untuk bertahan hidup. Bahkan teman binatang saya harus membantu saya dalam kelangsungan hidup saya." Su Min tidak menyembunyikan apapun. Dia tahu dia telah diberitahu untuk hanya mengandalkan domain anginnya, tetapi dalam situasi itu, dia menghadapi bahwa dia membutuhkan lebih dari sekadar domain angin. Dia merasa perlu memberitahu tuannya tentang masalah ini dengan jujur. Satu alis Mujianyao terangkat karena terkejut ketika dia mendengar apa yang dikatakan Su Min, tapi dia mengangguk setuju. "Aku tahu tentang kawanan serigala darah Sabertooth yang kita miliki di hutan. Mereka ganas dan haus darah. Mereka telah menjadi kutukan bagi banyak siswa kita. Mendengar bahwa kamu berhasil menyingkirkan banyak dari mereka sungguh mengagumkan." Meskipun kata-kata Mujianyao memuji Su Min, tidak ada emosi di baliknya. Karena itu, pemuda itu sangat tidak yakin apakah itu pujian sejati atau hanya kata-kata kosong. Pria muda dan wanita abadi itu berdiri di sana, berhadap-hadapan selama beberapa waktu. Tak satu pun dari mereka berbicara, dan tak satu pun dari mereka berusaha untuk menjauh. Di satu sisi canggung tetapi pada saat yang sama nyaman, seolah-olah mereka telah menemukan seseorang yang saling memahami. Suasana magis tiba-tiba terganggu ketika seseorang mengetuk pintu taman obat. Sambil menghela nafas, Mujianyao dan Su Min melihat ke arah pintu. "Masuk," katanya dengan suara dinginnya. Beberapa saat setelah elf yang menyerang Su Min di lembah abadi masuk. Melihat Su Min bersama Mujianyao, wajahnya berubah masam. Dia dengan cepat mengendalikan emosinya dan senyum menyebar di bibirnya. "Nona Mu, saya di sini untuk membeli beberapa tanaman obat. Jika Anda bisa berbaik hati dan membantu saya, maka saya akan sangat berterima kasih." Kata-katanya sangat sopan. Dia bahkan membungkuk sedikit pada wanita cantik di depannya. Mendengar kata-kata itu,
Mu Jianyao memberinya sedikit anggukan sebelum dia menoleh ke Su Min sekali lagi. Kamu pasti mendapatkan beberapa manfaat yang signifikan mengingat apa yang kamu lalui di dalam lembah abadi kali ini. Aku akan memberimu libur seminggu untuk menstabilkan kultivasimu dan untuk merenungkan manfaat yang telah kamu peroleh. Setelah seminggu, temui aku saat matahari terbit di sini di kebun obat. Saat itulah pelajaranmu akan dimulai. Su Min dengan cepat menyetujui ide ini. Dia masih belum memiliki waktu untuk memahami energi api yang diserap tubuhnya selama pertandingan sparring dan dia juga tidak memiliki kendali penuh atas kemampuan mengamuknya. Dia perlu mendapatkan kendali yang lebih baik atas dirinya sendiri sehingga dia bisa mendapat kesempatan di peringkat surgawi segera hadir. Saat Su Min hendak pergi, dia menangkupkan tangannya ke elf yang lebih tua dan memberinya anggukan. Kakak magang senior, katanya sopan dengan sedikit ejekan. Su Min teringat dendam, dan pria ini tidak memberinya getaran positif. Jelas bahwa dia lebih suka Su Min pergi, dan ini membuat Su Min tahu bahwa dia pasti harus menginjak pria ini. Dia tanpa ampun akan menunjukkan kepadanya bahwa dia layak menjadi murid Mu Jianyao. Meninggalkan kebun obat, Su Min senang karena dia memiliki waktu seminggu penuh untuk dirinya sendiri. Selama minggu ini dia harus memahami beberapa pengenalan elemen api. Dia telah menyerap begitu banyak, dan dia perlu belajar cara mengkonsumsi elemen api dari dunia di sekitarnya. Dia juga perlu menggabungkan afinitas unsur ini dengannya sehingga dia bisa menggunakannya dalam pertempuran. Idealnya, dia dapat memahami elemen ini secepat dia memahami elemen angin. Dia berharap untuk memperoleh domain kedua, sehingga dia bisa menggabungkan kedua domain ini menjadi satu, memungkinkannya mencapai tingkat kekuatan yang sama sekali baru. Bukan hanya Su Min yang akan mendapat manfaat dari meditasi selama 1 minggu ini. Cao Cao dan Ye Ling telah memakan begitu banyak inti binatang sehingga tubuh mereka dipenuhi dengan energi volatil yang perlu disempurnakan dan digabungkan dengan energi mereka sendiri. Dalam perjalanan mereka melalui akademi, banyak siswa memandangnya, tetapi tidak ada yang menyerang atau menantangnya untuk berduel. Dia bukan lagi murid biasa tapi murid langsung dari dewa, dan bukan sembarang makhluk abadi tapi Nona Mu Jianyao. Memasuki kabin yang sekarang menjadi miliknya, dia langsung pindah ke tempat tidur sementara Ye Ling dan Cao Cao pindah ke samping perapian. Menyadari bahwa keduanya menggigil kedinginan dan keringat dingin membasahi tubuh mereka, Su Min langsung menunggu dengan kultivasinya dan menyalakan api saat dia dengan cemas melihat kedua binatang sahabatnya. Su Min tidak punya keluarga lagi. Baginya, keduanya adalah keluarga sebanyak yang dia bisa dapatkan. Dia tidak akan pernah membiarkan sesuatu terjadi pada mereka. Kedua binatang telah memasuki meditasi, tetapi asap hitam meresap dari tubuh mereka sementara riak energi terus muncul tepat di atas kulit mereka. Jelas bahwa mereka sangat rakus saat memakan inti binatang buas dan melebih-lebihkan kemampuan mereka untuk memurnikan energi. Meski begitu, Su Min tetap berada di sisi mereka dan menggunakan handuk untuk menyeka keringat dan memastikan perapian tidak pernah padam. Sementara Su Min sibuk menangani nyala api, dia memperhatikan beberapa hal yang tidak dia perhatikan sebelumnya. Nyala api itu memesona dia. Dia memperhatikan bagaimana nyala api menari dan memikatnya. Cara mereka yang dalam bergerak, berkedip di sana-sini, menghilang dari satu lokasi untuk muncul di tempat lain, selalu meraih langit di atas. Tanpa menyadari apa yang dia lakukan, tangan Su Min meraih api. Dia merasakan bagaimana itu membungkus tangannya. Panas lembut bisa dirasakan, tetapi nyala api tidak membakarnya seperti yang dia duga. Menggenggam api di tangannya, Su Min menariknya dari perapian. Nyala api di tangannya tetap di sana, menari dan berkedip-kedip di tangannya. Alih-alih memberi makan lebih banyak kayu, Su Min membiarkan aliran ki keluar dari tangannya dan memasuki nyala api. Setelah menyuntikkan api dengan ki-nya, mereka melonjak jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Kurasa aku mengerti, gumam Su Min pada dirinya sendiri saat dia terhipnotis menatap nyala api di tangannya. Bermain dengan nyala api, dengan lembut melewati jari-jarinya, dan berpindah ke bahunya, menyelubungi seluruh tubuhnya dengan api tetapi bahkan, pakaiannya tidak terbakar, begitu pula tanah. Nyala api sepenuhnya dikendalikan oleh Su Min. Ini harus menjadi langkah pertama, mendapatkan afinitas dengan nyala api, dia merenung pada dirinya sendiri. Dia kemudian melepaskan api yang melompat kembali ke perapian. Bersambung.
Nantikan bab selanjutnya bosku.